Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya ingin mempresentasikan hasil kelompok saya, yaitu dari kelompok satu jurusan Teknik Industri kelas malam. Untuk pesertanya yaitu beratas nama Faris Samita Sidki dengan NIM 73240004. Lalu ada Rizky Putra Prasetya 73240007. Dan selanjutnya ada Muhammad Fawas Nur dengan NIM 73240005. Matanya jadi begitu, Mas. Untuk tema kita pada kali ini itu kontribusi bahasa. Nah, untuk latar belakang ini yaitu yang saya jelaskan itu bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial sangat penting dalam kehidupan manusia. Dan bahasa juga berkembang dari kebiasaan sosial dan dipengaruhi oleh sejarah. Seperti misalnya kolonialisme di Indonesia dan juga bahasa Indonesia dan Inggris kini sangat berperan di dunia akademik dan komunikasi modern. Dan kedua itu ada konsep bahasa. Konsep bahasa itu terdiri dari dua, ada verbal dan non-verbal. Untuk verbal itu komunikasi dengan bahasa lisan dan tulisan. Dan yang kedua itu non-verbal komunikasi dengan simbol, isyarat, dan bunyi-bunyian. Contohnya seperti Morse atau sirine. Dan untuk selanjutnya fungsi bahasa yang akan dijelaskan oleh Muhammad Tawas. Ya, di sini saya akan menjelaskan fungsi bahasa. Apa itu fungsi bahasa? Bahasa pada dasarnya sudah menyatu dengan kehidupan manusia. Aktivitas manusia sebagai anggota masyarakat sangat bergantung pada penggunaan bahasa masyarakat setempat. Gagasan, ide, pikiran, harapan, keinginan, semua disampaikan melalui bahasa. Dalam hal ini secara umum fungsi bahasa ialah sebagai alat komunikasi sosial. Di dalam masyarakat, bahasa memiliki fungsi sebagai berikut. Satu, alat komunikasi antar sesama manusia. Dua, alat untuk bekerja sama antar sesama manusia. Tiga, alat mengidentifikasi diri. Terus fungsi bahasa. Menurut ahli Jacobson dan Halidayah, informatif sama dengan menyampaikan informasi. Ekspresif sama dengan menyatakan perasaan. Direktif mengarahkan tindakan. Patik menjaga hubungan komunikasi. Metabahasa membahas bahasa itu sendiri. Estetis untuk keindahan atau puisi. Selanjutnya akan dibaca dengan Rizky. Penggunaan kalimat efektif. Kalimat efektif penting agar pesan tersampaikan jelas dan mudah dipahami. Prinsipnya adalah kepaduan struktur subjek plus predikat jelas, ketepatan makna, kata tidak ambigu, logisan, hubungan antar unsur masuk akal, kehematan kata tidak bertele-tele, kepaduan gagasan, unsur kalimat membentuk suatu kesatuan, kesejajaran bentuk, bentuk kata harus konsisten. Definisi bahasa. Bahasa memiliki ragam berdasarkan medium, lisan dan tulisan, formalitas, baku, non baku, kasar atau santun, bidang, ilmiah, jurnalistik, hukum, sastra.
daerah, dialek seperti Jawa, Sunda, dan Minang. Simpulannya, bahasa adalah sistem lambang bunyi arbiter untuk komunikasi, kerjasama, dan identifikasi diri. Bahasa ada secara verbal dan non-verbal, dan hanya bahasa manusia yang bisa dipahami manusia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional, resmi, baku, dan alat pemersatu bangsa. Mengingat keanekaragaman suku dan budaya Indonesia. Oke, terima kasih untuk tugas bahasa Indonesia kelompok 1 dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.